Ada itu calon mau nunjukin pandai berdebat, menilai calon presiden itu tidak sama dengan debat para profesor untuk menemukan kebenaran mengenai sesuatu permasalahan. Kalau hukum punya sayap, bisa terbang-terbang nih hukum. Kalau hukum punya kaki, ya hukum bisa jalan sana kemari. Sekali aku bilang hukum tegak, maka tegak. Saya tidak abu-abu, saya tidak ragu-ragu. Siapa yang bicara seperti itu? Menilai perdebatan para calon presiden. Itu bagianlah, kita anggap itu bagian dari bangunlah jiwanya. Itu menilai psikologi, itu menilai karakter, itu menilai kemampuan komunikasi, itu menilai kapasitas kita mengontrol, kita punya emosi, itu menilai kemampuan kita, kemampuan para calon ketua eksekutif. Jadi mesti dipahami nih lebih dulu, menilai debat calon presiden itu tidak sama dengan debat para profesor untuk menemukan kebenaran mengenai sesuatu permasalahan. Para profesor titik hentinya siapa yang paling dekat kebenaran. Kalau dengan calon presiden bukan itu. Calon ketua eksekutif, pemimpin eksekutif itu pemimpin bangsa yang mengatakan suatu kebijakan dan kebijakan itu bisa dilaksanakan untuk membuat rakyat hidup tentram dengan jaminan rule of law. Rule of law itu legal supremacy. Oh begitu Bung. Itu artinya jaminan keadilan hukum. Ada Bung orang yang di situ, saben orang ngomong tentang perjuangan penegakan hukum. Dia debat, penegakan hukum. Yang penting itu keadilan, jangan penegakan hukum. Tunggu dulu. Keadilan tidak punya sayap, harus hati-hati. Keadilan tidak punya kaki, tidak bisa terbang, tidak punya jalan. Keadilan membutuhkan sesuatu yang lain. Apa itu? Penegakan hukum. Kalau hukum punya sayap, bisa terbang-terbang nih hukum. Kalau hukum punya kaki, ya hukum bisa jalan sana kemari. Asal kita melakukan tindakan yang namanya penegakan hukum, maka itu insya Allah keadilan terbawa. Jadi rumusannya keadilan, justice comes after legal supremacy. Kalau ada legal supremacy, keadilan di situ udah otomatis. Jadi kalau ada legal supremacy tetapi tidak keadilan belum tegak, there must be something wrong, dan karena itu kita tinggal melaksanakan penegakan hukum. Jadi Bung, kalau kita menilai omongannya, debatnya para calon presiden, janganlah berhenti pada omongan, pada kemampuannya menahan emosi, pada kemampuannya berkomunikasi, kemampuannya ini dan itu. Tidak cukup. Calon presiden, jangan keliru, itu calon ketua eksekutif. Apa yang dia omongkan harus dianggap sebagai itulah kebijakan. Dan kebijakan itu jangan berhenti di kebijakan. Mampukah kebijakan itu dilaksanakan? Nah, orang yang bisa bicara, aku punya kebijakan begini, dan aku mampu melaksanakan. Siapa yang punya merek seperti itu? Itu special stamp milik siapa? Bung Ganjar lah. Apa Bung? Dalam dialog, dalam perdebatan, dia menyatakan itu. Aku tidak pernah abu-abu, inilah aku. Dan aku mengatakan aku tidak abu-abu itu berdasarkan apa? Ambisi? Tidak. Berdasarkan track record sebagai anggota DPR. Panjang track record itu, pengalaman di legislatif. Aku tidak pernah abu-abu. Apakah itu ambisi? Dia mengatakan masa depannya? Tidak. Dia mengatakan masa depan sekaligus track recordnya sebagai ketua eksekutif, yaitu Gubernur Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah mengatakan aku tidak punya abu-abu, aku tidak punya ragu-ragu. Itu artinya apa? Sekali aku bilang hukum tegak, maka tegak. Kalau hukum tegak itu artinya apa? Keadilan datang bersamanya. Keadilan datang di belakangnya. Begitu, justice comes after penegakan hukum, after legal supremacy.
Jangan seperti orang-orang yang mau pandai berdebat. Oh, ada itu calon mau nunjukin pandai berdebat. Oh, yang penting keadilan. Ya, keadilan itu datangnya sesudah penegakan hukum. Dan Bung Ganjar mengatakan, aku tidak ragu-ragu, aku tidak abu-abu. Maka dalam urusan apapun yang berhubungan dengan penegakan hukum aku tegakkan. Maka apa yang datang sesudah penegakan hukum di tangan Bung Ganjar? Justice and justice. Dan justice untuk siapa itu? Justice for all. Dalam artikulasinya film Amerika itu justice for all. Justice for all itu di Indonesia itu apa namanya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bung Ganjar memberi garansi. Aku tidak abu-abu, aku tidak ragu-ragu. Kalau mau anti korupsi, maka KPK akan aku kejar terus-menerus tegakkan ini. Dan ada Bung yang harus ditegakkan ini. Semua barang yang hari ini dipending oleh KPK, maka jangan ada pending-pending lagi, tegakkan. Siapa enggak gembira? Jadi rakyat Indonesia mendengar jaminan semacam itu. Karena kalau kita menegakkan hukum, Bung, itu duit yang dikorupsi itu bertriliun-triliun. Itu daripada dimakan oleh bandit-bandit di birokrasi, bandit-bandit dari partai politik, bandit-bandit dari eksekutif, yudikatif, legislatif dan segalanya. Mengapa enggak kita serahkan kepada rakyat? Mengapa enggak kita laksanakan itu bagian dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Mengapa kita tidak bicara justice for all? Bung Ganjar bicara justice for all. Itu backupnya Profesor Mahfud. Kalau beliau tidak disebut pun kita sudah tahu Bung Ganjar menegakkan ini. Itu sudah otomatis. You akan ingat itu Profesor Mahfud ada di balik beliau. Barangkali nanti bahkan ada pembagian. Profesor Mahfud urusan hukum seluruh negara, beliau yang ambil oper urusan lain-lain itu Bung Ganjar. Wah, itu satu pasangan Dwi Tunggal yang kerennya keren, Bung. Saya tidak abu-abu, saya tidak ragu-ragu. Siapa yang bicara seperti itu? Sejauh bisa ditelusur dari perdebatan para capres. Siapa yang ngomong seperti itu? Kagak ada, Bung. Kagak ada. Yang ada satu ketakutan, yang ada satu kecemasan, yang ada satu main kata-kata, dikira ini perdebatan akademik, dikira ini perdebatan sekedar berhenti pada kata. Siapa yang paling dekat kebenaran? Bung Ganjar dekat kebenaran hampir tidak ada artinya kalau kebenaran tidak bisa diwujudkan menjadi tindakan membawa bangsa kita itu. Ya, di zaman Majapahit kita punya bayangan. We have already very great dan itu Indonesia merdeka. Indonesia ini gagasan untuk membangun Indonesia great again seperti slogan orang Amerika. Ya great again, great seperti Majapahit zaman dulu, tapi ini bahkan lebih besar dari Majapahit. Kalau kita punya supremasi militer, supremasi sipil, supremasi sosial, dan supremasi hukum. Kalau kita belajar dari Majapahit, kita meloncat jauh ke depan, kita meloncat. Profesor Mahfud barangkali itu Mahapatih Gajah Mada, barangkali. Pak Ganjar, Bung Ganjar itu presiden itu. Oh itu semua, itu mulai dari Raden Wijaya sampai Hayam Wuruk, sampai raja-raja di belakang. Itu diwakili oleh Bung Ganjar. Itu gambaran dari cita-cita raja-raja Jawa mengembalikan kejayaan Majapahit. Kita tidak sekedar mengembalikan Majapahit. Kita tidak sekedar menghadirkan kembali Majapahit yang pernah jaya. Kita menghadirkan kejayaan Indonesia jauh lebih besar dari itu. Maka kalau Bung Ganjar bilang, saya ini tidak pernah abu-abu. Artinya apa? Bung Ganjar itu ya kalau mau ngomong tentang perkara penegakan hukum, isinya hitam putih. Itu tegak apa tidak tegak? Jangan ragu. Itu harus hitam putih, black and white, terang benderang. Hukum gua tegakkan. Dan itu memang diperlukan slogan-slogan hukum. Seperti orang-orang di fakultas hukum. Seperti orang-orang di lembaga-lembaga hukum. Seperti orang yang jadi lawyer ini dan itu. Itu tegak apa mereka bicara apa.
langit ini akan runtuh. Biar langit akan runtuh dan reruntuhan itu sudah dekat di depan hidung kita. Tapi di saat itu kita masih bisa kasih hukum tegak. Kalau kiamat besok, hari ini tegakkan hukum. Wah itu Bung Ganjar. Kiamat besok umpamanya, umpama kiamat itu diketahui. Bung Ganjar nggak ragu-ragu menegakkan hukum hari ini. Dan itulah Bung cara kita menilai perdebatan para calon kepala eksekutif, para calon pemimpin bangsa yang diminta nanti bisa membawa kesejahteraan bagi seluruh bangsa, bisa membawa keadilan bagi seluruh bangsa. Bukan perdebatan kata-kata yang menguceh-uceh, artikulasi yang tidak ada gunanya. Begitu Bung, saya tidak ragu-ragu, saya tidak abu-abu. Itu Bung Ganjar dalam urusan penegakan hukum, itu Bung Ganjar dalam usahanya mewujudkan janji konstitusi adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bung.